Halo, perkenalkan nama saya Reneli Julita Bria dengan NIM 211420102, mahasiswa aktif semester 5, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keperawatan anak buah. Pengertian retinoblastoma adalah salah satu jenis kanker mata yang menyerang bagian retina. Retina merupakan jaringan saraf yang terletak di bagian paling belakang mata. Retina terbuat dari sel-sel saraf khusus yang sensitif terhadap cahaya. Sel-sel ini terhubung ke otak dengan saraf optik. Pola cahaya atau objek yang tertangkap retina akan diteruskan oleh saraf optik menuju bagian otak yang dinamakan dengan korteks visual, sehingga kita dapat melihat. Retinoblastoma terjadi ketika sel-sel saraf yang terdapat di retina bermutasi dan membentuk tumor. Sel-sel tersebut juga dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, termasuk otak dan tulang belakang. Umumnya penyakit ini dapat menyerang salah satu ataupun kedua bagian mata. Tanda-tanda dan gejala yang paling umum terlihat adalah pupil mata terlihat putih atau yang disebut juga dengan leukemia. Tingkat kesembuhan retinoblastoma semakin besar jika dapat dideteksi dini atau sejak awal. Penyebab pada dasarnya penyebab utama retinoblastoma adalah perubahan atau mutasi genetik yang terjadi pada sel-sel mata. Sejak kita lahir, sel-sel yang terdapat di mata bereplikasi dan berkembang menjadi sel-sel baru yang mengisi retina. Pada satu waktu, sel-sel tersebut akan berhenti berkembang dan menjadi sel-sel retina dewasa. Akan tetapi pada beberapa kasus, sel-sel tersebut terus tumbuh dan berkembang secara tidak terkendali, sehingga menyebabkan munculnya jaringan tumor dan sel-sel kanker. Perubahan sel-sel pada retina ini disebabkan oleh mutasi gen. Beberapa jenis gen yang berperan dalam pertumbuhan dan replikasi sel adalah onkogen, sementara itu gen yang bertugas mengontrol sel-sel dan mengatur kapan sel harus mati adalah gen penekan tumor atau antiokogen. Pada kasus penyakit ini, kesalahan terjadi pada gen penekan tumor RB1 atau retinoblastoma N1. Mutasi dapat terjadi karena dua hal, yaitu diwariskan dari orang tua ke anak atau didapatkan beberapa tahun setelah anak lahir. Yang berikut ada pengobatan. Retinoblastoma bergantung pada ukuran tumor, lokasi, dan apakah tumor telah menyebar ke organ lain selain mata. Beberapa metode pengobatan yang digunakan untuk menangani kasus retinoblastoma antara lain yaitu ada kemoterapi. Metode ini dilakukan untuk membantu mengecilkan ukuran tumor. Selain itu, kemoterapi juga menjadi pilihan pengobatan apabila tumor telah bertumbuh dan menyebar ke organ lain selain mata. Berikut terapi radiasi. Terapi ini menggunakan energi sinar radiasi untuk membunuh sel kanker. Terapi laser dilakukan untuk merusak pembuluh darah yang memberi suplai oksigen dan nutrisi kepada tumor. Terapi dengan energi dingin, yaitu bentuk terapi yang menggunakan suhu yang sangat dingin untuk membunuh sel kanker. Terapi dengan energi panas, terapi dengan pembedahan yang dilakukan apabila ukuran tumor sudah terlalu besar untuk diobati dengan metode yang lain. Pada beberapa situasi, operasi pengangkatan bola mata akan dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran kanker ke organ tubuh lainnya. Berikut kita masuk kepada pencegahan. Sebagian besar kasus retinoblastoma belum diketahui penyebabnya secara pasti, karena itu pencegahan untuk retinoblastoma bisa dikatakan cukup sulit untuk ditentukan. Sementara itu, bagi keluarga dengan riwayat retinoblastoma herediter, pencegahan tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu, tes genetik penting untuk dilakukan oleh keluarga untuk mengetahui ada atau tidaknya risiko bagi keturunannya terhadap penyakit ini. Dengan begitu, pengobatan pun bisa dilakukan sejak dini. Saran untuk masyarakat diharapkan agar lebih dini mencegah terjadinya penyakit retinoblastoma atau penyakit lainnya
Dianjurkan kepada masyarakat untuk menjalankan program imunisasi dan lebih banyak lagi memperhatikan anak-anaknya dalam melakukan beraktivitas seharian, sehingga apa yang mereka lakukan aman dan nyaman agar terhindar dari penyakit tersebut. Halo semua, di sini saya akan mempromosikan sedikit tentang kampus kami, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang berlokasi di Jalan Walter Mongesidi, lingkungan 2, Bahu, Manado, Sulawesi Utara. Di kampus kami terdapat 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse, yang kedua Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis, yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik, yang keempat Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, yang kelima Fakultas Teknik Program Studi Teknik Intel dan Teknik Sipil, dan yang keenam Fakultas Sastra Program Studi Sastra Inggris. Sekian dan terima kasih.